Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Bagaimana kata Allah, kami utus seorang rasul dari diri kalian, yatlu alaikum ayatina. Rasul Nabi itu membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajari kalian kitab Al-Quran dan hikmah hadis, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajari kalian sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Insya Allah kita sambut bulan Ramadan dengan keilmuan yang insya Allah saudara-saudara kita ada yang membaca Yasin dan kirim doa kepada almarhum almarhumah. Berkaitan dengan marhaban ya Ramadan, surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah menjadikan mati, hidup, menguji kalian siapa di antara kalian amal ibadahnya yang terbaik. Ada saudara kita, tetangga kita yang tidak ditakdirkan memasuki bulan Rajab, Saban, dan Ramadan, itu ujian. Mungkin wafat terbaik. Kita yang ditakdirkan masih hidup, ini juga ujian. Apakah kita bisa melewati Rajab, Saban dengan mempersembahkan amal yang terbaik? Kita yang terkadang sok rindu Ramadan, rindu Ramadan. Ramadan baru dapat 2 hari sudah dihitung ser-seran. Hari raya kurang 28 hari. Wong rindu kok dihitung, kekasih ketemu kekasih kok dihitung. Mari kita menjadi hamba Allah yang ini. Sebelumnya, wa huwal azizul ghafur, Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Kita berjanji, kita komitmen dengan doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ilhamkan perasaan syukur kepada nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Mungkin dengan itu dari sini, mendoakan orang tua yang sudah almarhum almarhumah, guru yang almarhum almarhumah, itu sebagai wujud rasa syukur. Janji ya, kita masing-masing janji kepada Allah, semoga Ramadan ke depan ini mampu mempersembahkan wa an a'mala sholihan tardahu. Mempersembahkan amal yang terbaik, yang soleh, yang Engkau ridhoi ya Allah. Dasarnya lagi, wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ramadan ke depan ini semoga kita dimasukkan ke zona frekuensi hati jiwa orang-orang soleh. Alhamdulillah, Pak Soleh enggak ada. Pak Suparman selamat datang sama istri. Insya Allah dimasukkan. Tadi siang itu saya batin, berarti sinyalnya sudah masuk. Insya Allah dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Kemarin hari Ahad ngisi terghib Ramadan, saya sampaikan di samping doa Rabbi auzi'ni juga Al-Isra ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Masukkanlah ke dalam Ramadan dengan benar, wa akhrijni mukhraja sidqin, keluar dari bulan Sa'ban dengan benar. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Semoga di bulan Ramadan kita diliputi pertolongan semangat yang luar biasa. Semuanya tereliminasi tapi kita yang minal aizin wal faizin, termasuk yang menang. Kompetisinya ketat sekali untuk mendapatkan piala trofi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita minta kepada Allah, jenengan pilih masuk sendiri apa dimasukkan. Hanya kami pakai ketika memasuki tanah suci haram, itu mintalah dimasukkan. Orang non-muslim itu juga bisa memasuki fisik bulan Ramadan, tapi tidak bisa memasuki ruh Ramadan. Orang kafir non-muslim bisa masuk fisik masjid, tapi nggak bisa masuk ke ruh masjid. Dari sini bisa dipahami, ya. Kita minta wa an a'mala solihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Kita ini Ramadan berapa kali ya? Ya seumur kita. Tapi kalau before and after Ramadan nggak ada bedanya. Ini kira-kira yang bodoh trainer Ramadan apa peserta Ramadan? Ini mau di training tapi wonge gonono masjid. Masjidnya beda, pindah ke mall itu. Gembira datangnya Ramadan, kul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah semata-mata karunia dan rahmat Allah. Kita ketemu Sya'ban, kita ketemu Ramadan, itu hadza min fadli. Maaf, kalau kita tidak syukur dengan menambah amal soleh yang diridhoi, jangan-jangan naudzubillah, ada yang dicabut nyawanya. Mau daftar? Fabidzalika, maka oleh karena itu falyafrahu, maka mereka itu gembira. Huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang dikumpulkan. Nah, masuk ulama salaf, saya tampilkan gambar Syekh Nawawi Al-Bantani. Qala ba'dus salafu, ulama salaf, salaf itu ulama terdahulu itu berkata, kanu yada'unallaha sittata ashhurin ayyuballighahum syahra Ramadan. Ulama dulu itu berdoa selama 6 bulan ingin berjumpa Ramadan. Summa yada'unallaha sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Kemudian setelah bulan Ramadan, 6 bulan itu berdoa semoga amal ibadah Ramadan diterima Allah. Saya merenung keterangan ini. 6 bulan tambah 6 bulan. Berapa tahun? 1 tahun. Ulama salaf itu 6 bulan berdoa ketemu Ramadan. Dengan kira-kira memulai doa ini kapan? Allahumma barik. Mulai Rajab. Untung Ustaz belum dungo. Tapi ya kalah cepat dengan ulama salaf. Jadi ulama salaf itu sebelum Ramadan berpikir tadabbur ingin ketemu. Setelah Ramadan itu minta dikabulkan. Artinya apa?
Ramadannya ulama salaf itu nggak putus. Ramadannya ulama salaf itu Lailatul Qadarnya itu abadan abada. Maaf, orang awam itu biasanya Ramadan Mario, wis. Peringatan Isra Mi'raj Mario, wis. Maulid Nabi, ya selesai. Bahkan setelah sholat itu, wis. Gak pernah dievaluasi sama sekali. Berarti ulama salaf itu sangat takut ibadahnya yang menurut kita sudah maksimal, tapi bagi beliau itu masih minimalis, itu takut ditolak. Nah kita ini ditolak nggak ada takutnya, plus karena sudah lama ditolak. Orang sholat tidak khusyuk itu takut karena sudah pernah khusyuk. Betul. Orang miskin takut karena dia kaya. Tapi kalau orang miskin, kemudian miskin, istiqomah. Orang tidak khusyuk 10 tahun. Gak ada takutnya. Jenengan itu kalau pernah dingin, pasti takut panas. Bisa dipahami ini? Ya, bisa dipahami. Kalau hati kita pernah khusyuk, pasti takut tidak khusyuk. Kalau hati kita pernah bercahaya terang benderang, pasti takut gelap gulita. Jadi insya Allah keterangan ini semoga wujud daripada wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Wong soleh itu loh koyok ngini. Benar maksudnya itu loh. Orang soleh ini seperti ini. Nah kita ini soleh, setengah soleh apa munafik? Sebelum Ramadan nggak dievaluasi, setelah Ramadan nggak dievaluasi. Sebelum sholat nggak dievaluasi, setelah sholat nggak dievaluasi. Ini kira-kira mencoreng nama Allah apa tidak? Dan mencoreng nama kemuliaan Ramadan? Ya. Iki lho, wong sholat gak kok sholat padha wae. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna la yusalluna, akan datang suatu masa banyak orang sholat tapi pada hakikatnya tidak sholat. Ada dua hadis yang saling berkaitan. Walaupun ini belum masuk Ramadan secara fisik, semoga rohani kita masuk. Kan ada hadis seperti ini. Kam min qa'imin hadduhu minas sholati at-ta'abu wan nasobu. Perhatikan lo ya. Ojo ngantuk lo ya. Nanti saya takut loh, Rutin. Sebelum masuk pondok dengan sesudah keluar, podo wae, tak siram nanti. Kira-kira ada bedanya enggak siraman rohani sama tidak? Kalau enggak ada bedanya, Bu Anis, atus Bu Anis. Saya Ustadz, atus itu enggak terasa. Ya wis tak tusi. Ya Allah, seharusnya lebih dasatan mana siraman air sama siraman rohani? Wong jenenge siraman rohani kok kakak adem iki lho. Jenengan ini ada AC dengan tidak AC ada bedanya enggak? Saya Ustadz gak ada bedanya. Iya, jaketmu terlalu kandel. Jaket hatimu itu loh, yang menjadi hijab. Sebelum zikir, sesudah zikir kok gak ada bedanya itu. Sungguh terlalu. Sebelum sholawat, sesudah sholawat gak ada bedanya. Sungguh terlalu enggak ini? Sebelum Ramadan, sesudah Ramadan, ini yang bodoh pesertanya apa trenernya? Nauzubillah lo ya. Sebelum umroh, sebelum haji, dan sesudah gak ada bedanya. Itu kan mencoreng nama baik Baitullah, betul. Dan mencoreng nama baik Allah, mencoreng nama baik Rasulullah, kita ini mengecewakan. Kita ini muslim sejati apa enggak kira-kira? Kita kayaknya menyepelekan ini deh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jadi enggak main-main masuk zona orang soleh,
Dan tidak sembarangan masuk rohani Ramadan. Kita sepakat tidak seperti yang dulu, makanya kita bekali dengan ilmu. Tidak geruduk, amalan ini tapi karepe gak ngerti. Ya mending Ustadz amal, jadi tidak daripada. Kalau kiasannya itu jelek, pasti mending, tapi kiasan itu yang agak menaik dikit gitu loh. Sungguh saya tadi itu maunya nggak bahas ini. Tapi ketika sholat isya petunjuknya bahas ini. Saya tadi setelah maghrib, nggak nulis ini saya. Nanti, semoga nyambung nanti. Surat Al-Baqarah 268. Oke, baik. Pelan-pelan ya. Hadis riwayat Ahmad, subhanallah luar biasa. Saya tulis, ada apa sih di bulan Ramadan itu? Qad ja'akum Ramadana. Ramadan ini akan datang. Ada apa sih di bulan Ramadan? Sahrun Mubarak, bulan yang diberkahi. Ini kayaknya biasa, Pak Ilmi, Pak Parman, tapi luar biasa. Kalau bulan itu diberkahi, kalau kita masuk, ya wajib membias keberkahan bulan Ramadan. Saya takutnya dilaknati. Ya, bulan diberkahi. Dua, iftaradallahu alaikum siyamah. Diwajibkan puasa. Nah ketika diwajibkan puasa, kita itu seneng apa senep? Ngomong sing lemu-lemu. Yes, alamat iki ngelempet, ngelempet. Tiga, tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Sebaliknya, watullahu fi abwabul jahim. Ditutup pintu neraka jahim. Saya ada kata-kata ditutup pintu neraka jahanam loh. Kok ono melbu kan nemen sih. Wong pintu loh ditutup, tapi kok dia ngotot melbu kan saking aldablekunya itu. Dibuka pintu surga. Lo gitu itu gak masuk. Karena memang dimasukkan Allah. Berarti di dalam Ramadan itu ada suasana surga. Bingung. Di Ramadan itu ada suasana surga. Kenikmatan surga itu kan ketemu dengan Allah kan? Ya. Nah, di antara kebahagiaan Ramadan itu kan dua, lisoim farhatani. Bagi orang puasa itu kan dua bahagia. Farhatun indal iftar, bahagia ketika buka takjil. Saya sebut buka mulut. Wa farhatun inda liqa'i rabbihi, dan bahagia ketika ketemu Allah. Saya sebut dibuka dadanya, nur ala nur, ihsan. Beribadahnya itu seakan-akan ketemu Allah. Semoga paham maksudnya. Itu yang dimaksud surga dibuka. Ini kalau ditarik kemarin yang Az-Zumar 2223, afaman sarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbi. Apakah sama orang yang dadanya dibuka menerima cahaya Allah dengan orang yang dadanya belum dibuka? Jadi puasa yang diterima Allah itu menghasilkan dadanya dibuka, mendapatkan nur ala nur. Kalau sudah mendapatkan nur ala nur, nur melihat nur, cahaya melihat cahaya. Kalau tidak mendapatkan nur, gak bisa. Itulah, dibuka pintu surga. Orang makrifat berkata bahwa surga ya di dalam hati kita masing-masing. Yang disebut baiti jannati ya ini. Rata-rata baiti jannati kan rumah fisik ini semoga baiti jannati. Semoga nggak bingung rek, kelap, Masya Allah. Sebelum rumah fisik kita itu menjadi jannah, ya jadikan kolbi jannati. Paham?
Sebelum baiti jannati, ya qalbi jannati dulu. Hatinya merasakan berjumpa dengan Allah, komunikasi dengan Allah, akhirnya menjadi energi positif. Nah, energi positif ini nanti membias di rumahnya. Jangan mimpi baiti jannati kalau tidak diawali kolbi jannati. Ya Allah, semoga paham. Kemudian watu golu fihi sayatin. Setan dicancang, diikat atau dibelenggu. Yang keenam, fihi lailatul khairu min alfi syahrin. Di Ramadan itu ada Lailatul Qadar yang semalam lebih baik daripada 1000 bulan. Hati-hati di sini. Man khurrima khairaha faqad khurrima. Siapa yang dihalang-halangi tidak mendapatkan kebaikan Ramadan, maka sungguh rugi dan terhalang. Supaya tidak terhalang, kita harus ngemis. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi tolong evaluasi itu harus setiap hari. Kata-kata minal aizin wal faizin itu jangan abang-abang lambe. Dan baru ketika hari ikut telat. Allahumma barik. Kapan dibaca? Rejab. Orang salaf 6 bulan sebelumnya dan sesudah. Koyok yo. Ini ada di kitab Durratun Nasihin, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bahagia ketika bulan Ramadan, karramallahu jasadahu ala niran, maka diharamkan badannya masuk neraka. Mari kita bersama-sama. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini juga jangan hanya dibaca di awal Ramadan, setiap hari. Setiap hari Ramadan itu ada asrornya. Ada rahasia-rahasia, jika puasa dan amal ibadahnya diterima, maka asrornya itu disingkap sama Allah. Kalau disingkap sama Allah, berarti itu keberkahan, keberkahan. Ilmu-ilmu baru, rizki yang tidak disangka. Kalau sehari itu bahagia, sebulan itu rasanya sebentar. Kayak kekasih ketemu kekasih itu loh. Jangankan kekasih ketemu kekasih. Sehari itu bahagia. Katakanlah sehari kan 24 jam. Itu kalau bahagia, loh sedino iki kok cepet ya. Ini sengsara 24 jamnya. Tapi rasanya lama. Siapa? Wong nok rumah sakit. Itu sama-sama di rumah sakitnya. Tapi keadaan dokter, perawat, dan pasien loh siji. Betul enggak? Yang punya rumah sakit, alhamdulillah doaku diterima ya Allah. Tapi dari pasien, kena aku bro, doa. Ya Allah, betul enggak? Satu keadaan kecelakaan, yang kecelakaan sedih bagi polisi. Iya, ya Allah. Bagi tukang tambal ban kalau gembos, alhamdulillah. Jenengan itu kalau keseleo siapa yang alhamdulillah? Sangkal putuk. Ya, supaya tidak kena takdir buruk, kita bentengi dengan doa. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ramadan yang lalu kita banyak kena takdir baiknya apa takdir buruknya? Ya Allah, gak tahu mikir, Masya Allah, Alhamdulillah.
Qala Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah. Kita akan mengkaji perkataan-perkataan orang-orang soleh. Ya, Syahru Rajaba Syahru Zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Nih. Wa syahru Sa'ban Syahru Saqi Zar'i. Menyiram tanaman. Wa syahru Ramadana Syahru Khasadi Zar'i. Bulan Ramadan itu bulan panen. Angkat tangan, siapa yang ingin tidak menanam tapi langsung panen? Itu mental al-codotu wal kalong. Saya Ustadz minta sukses, minta juara, tapi gak gelem latihan. Saya minta trofi Ustadz tanpa lomba. Berarti idealnya itu ya sudah mulai Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ini berarti persiapan. Lomba tanpa persiapan dan tidak, itu beda enggak? Sekarang jenengan tak cemes. Sholat fardu tanpa pemanasan wudhu yang sempurna, tanpa pemanasan sholat-sholat sunnah sebelumnya, beda enggak? Lu sholatin jenengan lu mek 3 menit sunai ke ano, jaluk khus. Iku podo karo kerja minimalis jaluk gaji. Iku wong ngene. Kemuliaan bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan saya ambil dari keterangan Ustadz Salim Baris yang menerjemahkan Ibnu Al-Hikam. Rajab itu puasa jasmani, Sa'ban itu puasa hati, Ramadan itu puasa rohani. Lengkap, jasmani, hati, rohani, kamil, sempurna. Terus di Rajab itu ada peristiwa apa? Isra, Mi'raj. Di Sabar itu ada peristiwa apa? Turun ayat tentang sholawat dan perubahan arah kiblat. Ramadan ada peristiwa apa? Nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Ini peristiwa suci enggak? Apakah hanya sekedar dongeng Bu Aida Mustifi? Ini kira-kira ada ruhnya enggak? Ada momennya enggak? Peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa suci disimpan oleh alam semesta enggak? Alam semesta sebagai saksi, kira-kira abadi, bisa enggak kita persis seperti Sayyidina Abu Bakar? Abu Bakar, saya barusan Isra Mi'raj kata Rasulullah. Enggak pakai debat, sodakta. Berarti ruh dengan ruh, dimensi dengan satu dimensi. Sama Pak Ghafur, itu kalau kepada orang yang tidak satu frekuensi, rawan fitnah enggak? Pengalaman mendapatkan Lailatul Qadar diceritakan kepada orang yang Laila Modar, enggak akan percaya. Pengalaman khusyuk diceritakan kepada orang yang tidak khusyuk, terutama dia itu dari pesantren. Oh ngaku itu ke pesantren gak iso kok, apa maneh Anis. Oh ngaku itu gak iso. Segala sesuatu itu akan dikaitkan dengan dirinya. Wakil lo, udan deres, malam gak udan. Cerita nono udan, lah gak percaya. Tapi kalau wakil udan, malam udan, iya, deres. Di majelis taklim itu deras rahmat dan barokah. Tapi sing ngantuk. Wong aku lho, elok ngaji gak iso. Tuh, dikaitkan dengan dirinya. Hidayah rahmat itu 5 yasa kepada yang dikehendaki. Peristiwa ini tersimpan di alam semesta dan kemuliaannya itu masih. Kemuliaannya itu masih. Kalau Lailatul Qadar itu hanya untuk Rasulullah, tolong surat Al-Qadar jangan pernah dibuka. Paham?
tulis Lailatul Qadar hanya untuk Rasulullah. Ya Allah, semoga paham. Makanya disebut bulan mulia karena ada peristiwa besar. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Makanya sungguh rugi kalau ada orang yang diizinkan masuk Ramadan kok tidak bisa merasakan kemuliaan. Itu berarti puasanya tidak bisa membuka hijab-hijab hati jiwa dalam rangka untuk tirakat, untuk membersihkan dohir dan batinnya. Pelan-pelan. Izinkan ya Allah hari Ahad kemarin keterangannya bagus pada ayat ini. Visi dan misi puasa nanti ketika bulan Ramadan pasti jenengan bosan mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Kuning, agar kalian bertakwa. Apa visi dan misi puasa? Perhatikan kata la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Dijawab Al-Baqarah 186 yang disebut dengan tatakun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku itu sangat dekat. Perhatikan, diburu puasa tirakat itu biar karib dengan Allah. Oh, dia itu sahabat karibku, berarti sahabat dekat. Jadi disuruh puasa itu Allahnya sudah menjadi sahabat, sahabat karib. Pelan-pelan. Kalau saking karibnya namanya akrobun. Indonesia itu kadang terlalu. Korib menjadi karib. Akrob menjadi akrab. Karena orang Indonesia itu membaca kof, waida, iku untune kudu mencetat aja. Dia itu sahabat korib, akrab. Pelan-pelan. Berarti kan nyambung dengan lisoim farhatani. Kebahagiaan orang puasa adalah ketika berbuka mulut dan ketika berbuka hati jiwa. Berbuka apa? Dibuka hijab-hijabnya. Kalau dibuka hijab-hijabnya, perhatikan dengan Allah sudah enggak ada jarak, sudah akrab dan sudah korib. Kalau uji budak watadai idadaan, pasti doanya dikabulkan. Pelan-pelan. Jenengan dengan sahabat karib itu dekat nggak? Dekat. Jenengan dengan suami istri dekat nggak? Dekat. Itu kalau suami istri atau teman akrab itu saking dekatnya. Ya Allah Pak, kita tuku baju. Kenapa? Garwo. Sigarane nyowo. Jadi seharusnya suami istri itu sensitif, masuk ke aliran kebatinan. Bojone gek batin butuh apa? Suaminya harus sensitif. Rudi rungono. Karena kan satu ruh, satu hati dan jiwa. Jenengan itu kalau mau kedatangan teman akrab dan karib, itu sudah terlintas dulu enggak? Ya Allah mangkane mau ketok-ketokan. Nah, kayak Pak Parman itu, tadi mau ketok-ketokan tadi. Ketok-ketokan. Saya ingat kan belum begitu kan. Teman akrab itu kalau mau datang, itu ketok-ketokan enggak? Panjenengan itu kalau dibatin orang tua, ketok-ketokan. Istri jenengan ketok-ketokan enggak? Oh, ya kan? Ya Allah.
Kalau kita akrab dengan Allah dan Rasul, ketika di batin, dikangeni, itu sensitif. Jenengan sensitif nggak Allah cemburu pada jenengan? Kindelei, tak tunggu sampai bengi. Wahai suami, istri cemburu jenengan sensitif nggak? Ya Allah. Orang mukmin itu sangat sensitif ditinggal Allah dan ada Allah. Kenapa? Wujudun. Allah itu maha ada. Sehingga ketika zikirnya kosong, sholatnya kosong, ya Allah, ada apa ya? Evaluasi. Orang awam kan sholatnya, zikirnya ada Allah dan tidak ada Allah kan nggak tahu. Wujudu keadamihi. Adanya itu seperti tidak adanya. Ada istri, itu lemu ngono. Ternyata bojone ditakoi, bojomu no omah enggak? Mbo, saking enggak senengi sampai adanya itu seperti tidak adanya. Jadi tolong nanti setiap hari puasa itu dievaluasi. Puasaku itu menghasilkan kedekatan dengan Allah apa tidak? Kalau tidak, nanti kita masuk kepada hadis ini. Kamin so'imin laisa lahul jaza. Berapa banyak orang puasa tidak mendapatkan balasan, tidak mendapatkan pahala, illal ju' wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Di sholat kan juga ada tadi, kamin qa'imin hadduhu minas sholati at-ta'abu wan nasob. Dia itu sholat, tapi tidak mendapatkan bagian daripada sholat. Bagian daripada sholat ya ihsan, seakan-akan melihat Allah. Itu nggak dapat itu. Kalau nggak dapat itu, hanya letih dan lelah. Hati-hati kalau Allah dan Rasul menggunakan kata-kata kamin, berapa banyak, itu berarti banyak. Waidah. Kata-kata ilal ala khosiin, kecuali yang khusu, illa itu menunjukkan sedikit. Sedikit. Sekarang banyak mana? Orang puasa, dibuka mulutnya buka, seperti ini. Nanti ya. Kullu hasanatin bi asri amsaliha ila sabai mi'ati di'fin illa siyam. Setiap amal kebaikan itu diganjar 10 kali lipat sampai 100 lipat illa siyam. Kecuali puasa fa innahu li wa ana ajzi. Dan sungguh puasa itu untukku dan aku yang membalas. Ini kan nyambung dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi pahala puasa itu tidak bisa diketahui rahasia Allah dan tidak ada batasannya, maha. Jadi puasa itu kita dijadikan menjadi makhluk rohani. Pelan-pelan. Ibadah puasa itu kan ibadah aneh. Kalau sholat terlihat gerakannya. Kalau baca Al-Quran terdengar suaranya. Zikir terdengar suaranya. Sedekah terlihat uluran tangannya. Tapi puasa itu gak ketok. Apa? Ruh. Ruh. Semoga paham. Nah ini tadi. Supaya yakin berjumpa Allah. Lisso'im farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Orang puasa itu merasakan dua bahagia. Bahagia ketika dibuka mulut, makan, minum. Dan bahagia ketika dibuka dadanya dengan nur ala nur, merasakan ketemu Allah. Nah merasakan ketemu Allah itu justru ya ketika sholat maghrib, perhatikan. Sholat isya, terawih, dan tadarus. Ya, karena sholat itu maknanya adalah silatun walikoun bainal abdi wa rabbi. Pelan-pelan. Dengan itu tadarus itu memaknai seperti apa sih Bu Anis? Kan memaknai tadarus membaca Al-Quran. Coba maknai tadarus adalah
dialog dengan Allah mesra dengan ayat-ayat cintanya. Anu Ustaz, keduren Ustaz, susah. Betul nggak? Sholat itu dialog, dialog, dialog. Tapi kesadaran masih baca, masih membaca. Sekarang tadarus membaca Al-Quran, kesadarannya masih membaca, belum dialog. Kapan dialog Ustadz? Kalau dibersihkan melalui puasa dan tempahan-tempahan Ramadan. Bersih, bersih, bersih. Kalau bersih, sholat yang nur, nur ala nur. Quran itu nur, nur ala nur. Tidak akan bisa nur ala nur kalau ini tertutup oleh hijab-hijab selama 11 bulan. Terutama nanti ada yang ditakuti ini, syahwat perut dan syahwat alat kelamin. Ini loh tempahan Ramadan, puasa, sholat raweh, qiyamul lail, tadarus, zakat, infak, sedekah. Targetnya apa? Idul Fitri. Idul Fitri itu mengenal Allah kembali bahwa Tuhanku itu Allah. Bukan hubud dunia, wanita, tahta, harta. Bukan kesibukan. Ayo ngaji, kurone aku gono waktu. Orang yang seperti ini di jalan Allah nggak punya waktu, berarti berhalanya itu sudah dunia. Bahkan disebut berhalanya itu kesibukan. Kalau ndelek duwe ana waktu enggak? Ana. Eling ana waktu? Ana. Nang masjid? Ana waktu. Pengajian? Ana waktu. Orang seperti ini kan kena wal asri. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Orang ini rugi ini. Rugi. Nanti tahu-tahu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Oke. Dirindukan surga. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 orang ini. Kalau kita merindukan surga biasa, ini surga yang merindukan 4 orang ini. 1, talil Quran, yang membaca Al-Quran. Masuk? Aduh gak jawab. Masuk? Bagi yang punya amalan istiqomah baca Al-Quran, alhamdulillah dirindukan surga. Kalau dirindukan surga, perhatikan, kalau dirindukan surga, nyambung nggak kepada ada apa di Ramadan, pintu surga kebuka bagi yang dirindukan. Tapi bagi yang tidak dirindukan, ini aja deh, kekasih dengan kekasih itu pintu rumahnya dibuka enggak? Di nanti-nanti, 24 jam sampai maling sing melebu. Dibuka, dibuka. Kalau kita kekasihnya Allah, dibuka. Kalau kita kekasihnya Rasulullah, dibuka. Maka jalinlah sir dengan Allah, jalinlah sir dengan Rasul, jalinlah sir dengan Al-Quran. Supaya terbuka. Terbuka. Dengan ini terbuka enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat mana? Lu ketutup. Kata Allah, ente yang nutup, aku buka terus 24 jam. Ente yang nutup. Ya Allah, kenapa engkau tinggalkan saya? Allah jawab, ente yang ninggal, bukan gue. Kalau suami istri, siapa yang ninggal? Woi, guyon-guyon ya, Buaida luar biasa. Wahafidil lisan, rungokno, khusus wong wedok menjaga lisan, rungokno. Makanya puasa itu dibuat baunya tidak sedap supaya gak kakean. Ya Allah. Wamut imil ji'an, memberikan makan orang yang lapar. Waso imin fi sahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Semoga keempat-empatnya termasuk kita. Ya, termasuk kita, Masya Allah. Nah, ini yang di awal sudah kami sebutkan,
Inna mimma aksa alaikum. Kata Rasul, sungguh sesuatu yang paling saya takuti atas kalian, sahwatil ghayyi fi butunikum, syahwat perut makan tok, wa furujikum alat kelaminmu, wa mudillatil fitan. Ini sangat membawa fitnah dan menyesatkan. Jadi perhatikan, puasa itu intinya pelan-pelan ya Pak Yogo. Makan itulah halal sih. Tapi kalau sudah nawa itu soma godin, siangnya itu haram. Istri suami itulah halal sih. Tapi kalau sudah puasa itu jadi haram. Itu syahwat perut dan syahwat itu. Pelan. Dari hadis ini bahwa perut itu membahayakan. Alat kelamin itu membahayakan. Gunung gundul itulah gala-gala perut. Tol rubuh, jembatan rubuh, asfalasafilin, aspal, proyek-proyek, itulah gara-gara perut. Yang kena OTT KPK, itulah gara-gara akhirnya tolong dilihat ini. Nah, iki mau bunang di, masa nang kuping, rek. Tolong pegang perutnya masing-masing. Itu loh, satu piring aslinya cukup. Tapi wedok-wedok sing gak betah iku lho bungkus lho Bu Anis. Bungkus. Satu piring itu cukup, tapi rakusnya itu loh. Tes, konaan jenengan enak mana? Resepsi piring terbang opo prasmanan? Hmm. Ya Allah. Karena begini apa yang terjadi. Kalau semua dimakan, akhirnya begini Bu, al-menggeu. Kalau begini dijak terawih ya apa, merem apa melek? Berarti target puasa itu sering tenggelam, diputuskan pas buka. Makanya di warning sama Al-A'raf 31, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, kalau pergi ke masjid tolong pakai baju yang bagus-bagus. Kono kemanten nang kene. Ngono takbir, Allahu Akbar, no mamek kotangan tok, Allahu Akbar. Malaikat kena vertigo tetep gara-gara ambune sampean. Wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minumlah silakan. Tapi wala tusrifu. Jangan engkau berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah itu tidak mencintai orang yang berlebihan. Kita kalau buka itu menggunakan falsafah nyamuk apa burung. Apa mana buka wenak ngono. Isok ta ngelereni. Hah? Anu Ustaz, perbaikan gizi. Siapa yang puasanya itu seperti nyamuk, nyamuk itu kalau sudah hinggap di kulit, aji mumpung. Perhatikan, dia datangnya terbang, istilah datangnya terbang. Tapi kalau aji mumpung, perutnya buncit, diceplek mate. Tapi kalau puasanya itu seperti burung, cari makanan berangkat pagi itu terbang, makan secukupnya, pulang bisa terbang, selamat. Dari sini sudah paham maksudnya itu. Dari sini bisa paham, berangkat terbang, pulang terbang. Kita puasa itu harapannya maghrib diterbangkan, mi'raj, isya, terawih diterbangkan. Tapi kalau al-kuwareken, aslinya sholat terawih itu suasana istirahat ketemu Allah. Ibaratnya seperti di bawah pohon yang rindang, ngobrol.
ngobrol tadarus. Ada nggak kekasih ketemu kekasih kepingin nang mulai? Nggak ada. Itu terawih itu. Pestanya ketemu Allah itu terawih. Bagi yang ngerti. Coba dijak terawih yang betul-betul terawih. Banyak pengikutnya apa sedikit pengikutnya? Sedikit. Illa alal khosyiin. Jamaah, mari kita sholawat. Mari kita sholawat. Mari kita sholat terawih. Kita nikmati perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, dari makmum jamaah mas alamat iki wis. Ya Allah, makanya beda orang yang puasa ulul albab, puasa yang sufaha, juhala, bodoh itu beda, beda. Terus kita itu puasanya niru siapa? Kita kena hadis berapa banyak orang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kalau mendapatkan lapar dan dahaga, wajar kalau dia ngitung Ramadan dan menanti-nanti Idul Fitri. Wajar kalau orang itu sholat hanya mendapatkan capek dan lelah. Yang ditunggu-tunggu tahiyat akhir. Dan itu bukan siapa-siapa, kita banget, gue banget itu. Mau berubah nggak kira-kira? Ini insya Allah semoga SOP-nya hadis. Kayaknya puasa kita sudah lama tersesat deh. Ya, kayaknya puasa kita kan ternyata di dalam kitab Al-Hikam disebutkan amal ibadah yang diterima itu menemukan lezat dan nikmatnya amal itu. Nanti tolong dicek. Ramadan kita kan 1 bulan. Walaupun ada yang 29 atau 30. Puasa yang diterima itu puasa yang tidak terasa lapar dan dahaga. Tahu-tahu maghrib. Ya Allah, tahu-tahu mau Idul Fitri. Itu dibuat asyik. Dibuat asik. Tolong nanti cek hari per hari. Itu suasana puasa kita beda-beda. Kadang terasa lapar dan dahaganya, kadang gak krosoblas. Karena keimanan puasa itu ya pasang surut. Ya, jenengan pernah nggak mengamati hari per hari suasana terawih kita? Ojo-ojo bolak-balik ndelok jadwale imami sopo wae. Delok awake dhewe sampeyan niku imami sopo, imami sopo. Delok awakmu dhewe. Anu Ustaz, karena imam kan supir, sangat berpengaruh. Kalau supirnya siksak ya anu Ustaz, ngomong muntah-muntah ngono, sambil ngenteni kok. Ya Allah, Masya Allah. Sungguh bersih itu pasti dipilih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Tadi kita baca ya, rakaat pertama, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Saya dapat ilmu ini, saya ulang-ulang ketika siaran di Suara Akbar Surabaya. Mau siaran itu, maaf perut saya sakit. Ketika sakit, masuk ke kamar mandi, A, maaf klosetnya kotor. B, kotor. C, kotor. Tiba-tiba ke D itu bersih. Ketika bersih, langsung dapat ilham. Ya Allah, tingkatan kloset orang itu kalau berangkat ke kloset, itu kan membuang kotoran. Itu nggak mau klosetnya kotor. Padahal mau buang, setuju? Setuju? Berarti yakin nggak bersih itu dipilih? Temen, pemilu bersih dipilih? Pegawai bersih, pemimpin bersih pasti dipilih. Khairayyara sarrayyara. Walaupun sekarang yang dipilih itu suap menyuap, tapi suatu saat nanti akan dikecewakan. Bersih kelihatan, kotor juga kelihatan.
Ilmu juga sama, ada yang ilmu kotor, ada ilmu bersih. Bersih itu pasti dicari. Barangkali sekarang masih disia-siakan, suatu saat ketika taubatan nasuha, dia akan berbalik arah. Paham Pak Yogo? Bersih itu dipilih, karena ayatnya jelas, qad aflaha. Paling beruntung orang yang membersihkan diri. Nah tolong nanti momen Ramadan itu momen tazkiyah. Membersihkan ruh kita supaya innalillah wa nafakhtu fihi min ruhi. Kita dijadikan makhluk rohani. Bukan makhluk duniawi, bukan makhluk jasmani. Dulu guru kita menjelaskan lihat jasmani kita. Tangan saya lihat apa? Jam tangan kan. Kalau mak-mak apa? Wow, belangi bro, India ini. Kalungi, kayak Makassar, Masya Allah. Sampai ada istilah toko emas yang berjalan. Ikuti berita enggak? Makanya kadang ibu-ibu saya tanya, jenengan itu kalau pakai emas-masan, dipakai di dalam apa di luar? Disembunyikan apa dipamerkan kira-kira? Hah? Pasti dipamerkan. Iya. Kalau jenengan untuk diri sendiri, jenengan saya tantang. Silakan jenengan di hutan pakai perhiasan. Arti daripada sholat terawih berasal dari tarwihah yang memiliki arti istirahat. Istirahat di sini jangan diartikan istirahat tidur ngantuk, tapi istirahat bercengkrama dengan kekasih di bawah pohon beringin. Tahu waktu apa tidak? Tapi kenapa sampai kita itu bolak-balik delok jam? Ya Allah, jadi seperti itu. Nah ini Pak Helmi, silatun waliqaun bainal abdi warrabbi. Jadi yang dinanti-nanti puasa ini adalah hati itu merasakan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita pindah dengan izin Allah, kita pindah pada surat Al-Baqarah 268. Tolong dilihat. Setan menakut-nakuti miskin. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan menakut-nakuti kalian itu miskin. Begini, kalau sedekah jangan banyak-banyak, zakat jangan banyak-banyak. Itu kadang setannya berupa istrinya, kadang berupa suaminya, kadang berupa bestinya. Ya, ceritanya asbabul wurud ini ada teman saya satu sekolahan, itu sharing Pak Yogo. Ustadz, saya punya pengalaman kemarin mau sedekah. Itu saya tarik ulur. Karena pertimbangan bayar ini, bayar ini. Akhirnya saya ditegur sama Allah. Keesokan harinya saya baca Al-Quran, kok pas tak kirim yang bersangkutan. Ketika kita sedekah, itu pasti ada dua bisikan. Iman, eman, eman, iman. Ake, didi, ake, didi. Sesama ada setannya pasti mengiyakan. So, ake. Wa ya'murukum bil faksa, dan selalu memerintah yang jelek. Pasti ada iman dan eman ketika kita sedekah. Sebaliknya bisikan Allah apa? Melalui malaikatnya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah itu menyiapkan, membisikkan ampunan dan karunia-karunia. Tenang, tak balas lebih banyak. Nah, kira-kira bisikan yang kuat itu yang positif apa yang negatif? Tanyakan diri kita masing-masing. Ya, tanyakan diri kita masing-masing. Wallahu wasi'un alim. Hati-hati, mulai mengkerucut. Allah itu maha luas dan maha tahu. Bisikan-bisikan kayak gitu itu disensor sama Allah. Kita mau sedekah gak situ dilihat,
Banyak mana situ gak situ? Setelah bicara tentang sedekah, Pak Helmi, ternyata bicara tentang hikmah. Yu'til hikmata mayyasa, Allah itu memberikan hikmah. Hikmah itu pemahaman Al-Quran hadis yang sangat mendalam. Atau dengan istilah ilmu laduni, atau dengan istilah pemahaman spiritual sir-sir ayat. Itu diberikan kepada yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh hikmah itu pemberian yang khair. Khair itu api, khair itu kualitas, kasiro banyak itu kuantitas. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang yang menggunakan akalnya. Jadi begini, kenapa ayat ini tadi surat ayat 268 bicara tentang sedekah, 269 bicara tentang hikmah. Begini, kalau panjenengan kepingin dianugerahi hikmah, itu ternyata ATM langitnya adalah sedekah, sedekah, sedekah. Ini pengalaman pribadi. Setiap saya nulis, mau nulis saya sampaikan, itu saya sedekahi. Ketika saya sedekahi, ketika pas saya menyampaikan, ilmu-ilmu itu datang. Percaya atau tidak percaya. Dan ilmu hikmah itu kalau disampaikan majleb. Ilmu hikmah itu ketika disampaikan A, mampu menjawab masalah jamaah C, D, E, F. Satu keterangan, tapi anehnya mampu menjawab masalah problem jamaah yang warna-warni. Semoga dipahamkan. Bolak-balik kita berdoa, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil, Allahumma alimnal hikmah. Ajari kami hikmah ya Allah. Dan tadi surat Al-Baqarah 151, Rasulullah itu mengajari kita, mu'allikumul kitaba wal hikmah. Ya Allah. Kita pernah sharing sama Pak ini begini. Ya, saya sampaikan ya. Enak mana ngaji Rabu sama Jumat? Katanya enak Rabu, karena waktunya panjang, Jumat itu waktunya pendek. Saya bilang, hikmah itu bukan panjang dan pendeknya. Hikmah itu seperti Lailatul Qadri. Lailah, sak malam tok. Tapi kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Ngerti? Ngaji hikmah itu bukan ngaji dawane waktu. Tapi majlebi hidayah itu loh. Jadi jangan terjebak panjangnya waktu mengaji. Paham maksudnya itu? Satu ilmu, tadi loh, satu ilmu tapi khairon kasiro. Khairon kasiro. Jenengan kalau qiyamul lail mengejar Lailatul Qadar, iku disi-disian mulai qiyamul lail opo oleh? Oleh. Bagi yang tidak tahu itu qiyamul lailnya mulai jam 9. Tapi ketika Lailatul Qadar mudun, turu. Tapi bagi yang dipilih, berangkat jam 3 langsung oleh. Itu bedanya hati dibuka sama hati yang tidak dibuka. Yu'til hikmata mayyasha. Ada lagi, saya tularkan. Dengan kepingin mendapatkan hikmah setiap saat. Satu, kuncinya rendah hati. Dua, ketika membaca atau mendengarkan itu kosong. Hari Jumat kemarin saya nggak ada jadwal, Pak Gofur.
di Masjid Al-Hidayah. Saya pasang rendah hati. Ternyata khotibnya seorang profesor. Cerita tentang Syekh Abu Hasan As-Sazili. Cerita bersama dengan orang non-muslim masuk Islam ketika menjelang kematian. Saya itu nangis sekali. Terus 3 hari yang lalu saya diimami oleh Han. Tahu Han ya? Itu diimami Han. Han, imami ojo siswi lo. Ya Ustaz. Ternyata dibaca Al-A'la. Nah, Al-A'la bagi jenengan itu panjang atau pendek? Panjang. Tapi bagi penghafal pendek. Permainan otak dan perasaan kita, sesuatu yang tidak hafal, itu pasti panjang. Betul. Tapi sesuatu yang hafal itu jadi pendek. Makanya jangan sembarangan. Semua bagi orang yang tidak hafal itu panjang. Masuk akal. Jenengan silakan berangkat, tahu alamat, tidak tahu alamat, jaraknya podo. Tapi kalau sudah tahu alamat, itu rasanya dekat. Ini main perasaan. Betul enggak? Ternyata baca surat Al-A'la. Langsung menampar saya. Ya Allah, surat ini lama enggak saya baca, rek diingatkan lewat Han. Karena saya diuji batuk, moco surat-surat pendek. Saiki wis waras, akhirnya sholat tahajudnya, saya dinasihati lewat Dan itu maghrib, tahajudnya baca Al-A'la. Nuangis sejadi-jadinya pada kalimat qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi surat yang biasa kita baca, Bu Anis, kok lama nggak dibaca, itu memanggil. Aku suwe gak kon waca ya. Jenengan pernah nggak dipanggil itu? Gak tahu krosok belas mulai turu sampean, ati sampean iku turu. Pernah nggak jenengan dipanggil amalan diken jenengan yang lama nggak diamalkan? Yakin pernah. Tapi nggak tahu jenengan paham apa tidak paham. Betul nggak? Betul. Saya pernah lewat di jalan, di sebuah tempat yang itu dulu dakwah saya. Pas ketika lewat, nyeluk. Masya Allah saya dipanggil. Saya langsung terenyuh. Semoga jenengan paham, saya pakai kiasan loh ya Bu Anis. Pakai kiasan itu. Iya, pakai kiasan. Saya pernah, ini terasa nggak Pak Yogo? Saya ngisi kajian di perumahan X. Lama nggak ngisi. Tiba-tiba kangen. Ketika kangen, tiba-tiba salah satu jamaah ngubungi saya. Ternyata ada masalah. Ini Rek. Ternyata jamaah saya lagi goncang. Kering. Paham maksudnya itu? Kering dan ada masalah, ada masalah. Kenapa? Lama nggak ada siraman rohani. Karena lama nggak ada siraman rohani, delek sumberi datang ke sini. On ya. Semoga paham. Beda nggak paham kok, insya Allah paham. Paham maksudnya itu. Paham maksudnya ya. Ya Allah, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita itu dipertemukan. Masya Allah, dipertemukan. Nah, ini barangkali ada yang menjadikan jalan langsung saya ambil 271. Intu betul sodakoti fani imahi. Jika sedekahmu itu secara terang-terangan, maka baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, apabila kamu rahasiakan, kamu berikan kepada orang fakir, bahwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Tolong bagi takmir, bagi panitia, barangkali ada orang yang tidak senang, wong sedekah kok di list. Di list itu bukan maksudnya yang sedekah, tapi panitia untuk memotivasi.
Jadi sedekah terang-terangan diumumkan itu boleh, baik. Dirahasiakan lebih baik. Lihat artinya itu, baik, rahasia lebih baik. Bukan berarti nggak boleh, tapi boleh. Nah, apakah rahasia itu nanti tidak terkena riya? Bisa nanti sum'ah itu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, maka sedekah itu mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Langsung di sini ini pernah disampaikan oleh Gus Miftah. Tak cari dalilnya, kapan infak? Infak itu alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar. Orang-orang menafkahkan hartanya malam siang. Sirron rahasia wa niatan terang-terangan. Berarti boleh nggak terang-terangan? Boleh. Saya ambil keterangan dawuhnya Gus Baha. Kalau sebuah kebaikan itu tidak terang-terangan, maka kejelekan lebih terang-terangan. Dalilnya apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasul bersabda, sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Berarti kebaikan itu harus disiarkan. Kalau kebaikan tidak disiarkan, kejelekan lebih bersiar. Akhirnya apa? Gawa Quran, gengsi. Betul? Aku tawadu, pediriak. Makanya sekarang itu tak tunjukkan, ketika imanmu sudah siap, tunjukkan. Karena kebanyakan orang berbuat baik itu gengsi. Betul enggak? Kalau gengsi, kenapa Rasulullah? Lihatlah seperti kamu melihat aku sholat. Berarti Rasulullah itu memamerkan, menunjukkan kebaikan. Tunjukkan kebaikan itu. Sekarang jawab, siar kebaikan dengan siar keburukan lebih dahsyat mana? Keburukan, kejahatan, iklannya itu setani rojim. Tunjukkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi ini keseimbangan. Malam, siang, rahasia, atau terang-terangan. Semuanya falahum ajrum inda rabbihim. Maka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping pahala wala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka perasaan khawatir dan sedih itu dihilangkan. Jadi hebatnya sedekah itu mampu menghilangkan kecemasan dan kesedihan. Gini, saya kemarin sedekah loh, dibalas sama Allah begini. Nah itu namanya menghilangkan kecemasan dan lain sebagainya. Apakah ada di antara saudara kita yang sedekah masih cemas? Ada. Karena belum pernah membuktikan kun fayakun ya Allah. Wong kemarin gini aja dia kok. Gitu loh. Wala inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini nyambung kepada hadis wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah dalam hal ini sedekah infak sampai yakin gak mikir. Sampai yakin gak mikir, ini butuh bukti berkali-kali. Betul nggak? Ketika kita sedekah mikir, maka Allah menggunakan pikiran juga, hitung-hitungan. Tapi kita sedekah tidak mikir, maka nanti tiba-tiba. Kita kan masih mikir kan. Ternyata ketika masih mikir itu, belum yakin Allah itu maha baik. Belum yakin Allah itu maha memberi balasan. Semoga dengan kajian ini, keyakinan kita terpupuk, keraguan dan kesedihan yang sering meracuni keimanan dan ketakwaan kita dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab bulan menyiram, bulan Saban bulan menanam, bulan Saban itu bulan menyiram, bulan Ramadan itu bulan
panen. Masya Allah, semoga kita memanen Lailatul Qadar. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.